Bos-bos, ada chef tampan Ray Paramarta, jebolan kompetisi masak yang ikut memanfaatkan Blok M Hub Jakarta Selatan sebagai lokasi bisnis F&B-nya. Mengusung bakmi sebagai menu utama, Doi meraciknya super spesial dan beda nih bos. Bakmi dengan banyak varian topping, salah satunya yang paling gong, daging short plate panggangnya yang smoky. Halo bos, gue Ray, gue owner dari Bakmi Berkat. Pokoknya Bakmi Berkat tuh porsi yang ngenyangin, rasanya ngangenin. Penasaran bisnis Bakmi Berkat kayak gimana? Tetap di Cuan Bos! Bos, bisnis bakmi Ray Pratama ini sebenarnya bukan bisnis baru yang Doi jalani loh. Gak lama setelah keluar dari ajang kompetisi memasak, Ray buka bisnis F&B dengan menu andalannya bakmi. Sayangnya, bisnis ini harus melewati beberapa ujian, seperti sengketa nama brand, dan berakhir Doi harus pindahkan lokasi bisnisnya. Bisnis kan berarti naik turun ya. Gue tuh diusir, karena tempatnya mau dijual. Haki kita juga ditolak, ada yang ngambil nama kita. Bisnis tuh walaupun udah di atas, bisa jadi di bawah juga. Padahal nggak sepi ya, mungkin gara-gara force major ya. Kayak ada dari luar lah, yang di luar kendali kita. Tuh bos, mental bisnis Ray teruji. Doi nggak patah semangat dan mau kembali merintis bisnis bakminya dari nol. Sebenarnya ini mirip-mirip aja kayak bakmi gue yang dulu. Nah tapi gue tambahin kayak ada kopi segala macam. Gue nggak mau terlalu ganti karena yang sebelumnya udah ada customer tetapnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu ganti menu atau bumbu-bumbunya, sebenarnya masih mirip-mirip aja. Pilih lokasi usaha yang sudah ramai seperti Blok M memang menguntungkan ya bos. Calon konsumen jelas bertebaran. Tapi Ray sadar nih, karena sudah jadi pusat bisnis F&B, persaingan usaha di Blok M Hub sangat ketat. Nah, ada triknya nggak bos? Gimana biar bisa tetap cuan dan bisa bersaing dengan bisnis sejenis di satu lokasi yang sama? Kalau entrepreneur kan yang penting pede aja ya guys. Soalnya kayak di daerah Tani ini bakmi sebenarnya ada 4 sama bakmi aku. Nah tapi kita kan kita punya USP-nya sendiri juga. Kayak mie-nya kita buat sendiri. Sama toppingnya juga beda. Jadi ya pede aja sih. Bos, dari sekian banyak tenan di Blok M Hub, bakmi Berkat ini bisa dibilang kelasnya upgrade. Gimana enggak bos? Selain tempat makannya dibikin nyaman, full AC, sajian menunya juga dibikin menarik. Terus, konsepnya pun live kitchen, biar pengunjung bisa lihat para chef memasak pesanan konsumen. Konsepnya ya pengen homey aja sih. Pengen homey gitu, terus juga pengen nyaman. Karena gue sering kesini juga. Bakmi dengan aneka topping bisa konsumen pesan. Dari lidah sapi, udang, dan juga short plate slice, potongan daging sapi bagian perut bawah yang punya lapisan lemak. Kalau biasanya, daging short plate ini disajikan dalam hidangan sukiyaki, yakiniku, dan shabu-shabu, di tangan Ray di grill bos. Nah, buat yang mau makanan yang lebih ringan, ada ceker tanpa tulang, pangsit viral, dan puding krem karamel. Kita tuh sebenarnya best sellernya yang short plate, yang daging, yang di grill, sama lidah. Kayak gitu, jadi yang toppingnya beda justru. Gitu. Jadi kesini kayaknya bukan nyari murah sih, nyari yang beda sama enak gitu. Semua bahan dipilih premium, dengan bumbu spesial racikan sendiri. Bahkan mie-nya pun bikin sendiri loh bos. Itu kita buat sendiri kan, pakai telur bebek, jadi bisa lebih gurih. Nah sama dagingnya tuh pakai daging US, jadi lebih juicy. Kayak ngambil cost-nya tuh emang gede gitu, jadi ngambil untungnya nggak terlalu banyak. Aku juga ngasih toppingnya kan juga banyak. Tuh bos,
Dengan kualitas makanan yang premium, Ray berani kasih harga yang sesuai. Puluhan ribu rupiah untuk semangkok bakmi aneka topping. Bos, hari gini beberapa pelaku usaha ingin jualannya viral. Kalau buat Ray, Doi punya pandangan tersendiri nih soal viralitas. Kalau gitu jadi kayak cuman sesaat gitu, mendingan kayak pelan-pelan aja. Takutnya juga tim kita jadi, soalnya aku pernah sempat yang kayak viral gitu dan terlalu membludak, tim kita nggak kuat, tempatnya kita juga kecil kayak gini kan. Nah, aku lebih fokus ke produk sih, nanti yang lainnya pasti ngikutin. Tuh bos, perkuat kualitas produk, lebih penting buat Ray. Oh iya, untuk strategi marketing, jelas Doi memanfaatkan sosial medianya dengan ratusan ribu pengikut. Setiap hari nggak luput, Doi unggah konten-konten seputar bisnis bakminya ini. Dari persiapan bangun bisnis baru dari nol, sampai akhirnya buka di akhir 2025 lalu. Kira-kira boleh di-spill nggak sih cuan hariannya berapa? Kita udah belasan ribu mangkok sih per bulan. Kalau satu orang keluar uang Rp30.000 kali 10.000 mangkok, omsetnya tembus ratusan juta rupiah sebulan bos. Panen cuan dari bakmi ini sih judulnya. Oke bos, ini bakmi gue udah jadi. Pokoknya gue punya tips buat kalian yang mau bisnis, yang masih muda-muda, pokoknya jangan nyerah. Tabrak aja, pede. Sama nomor 3, nggak usah tuh pikirin marketing, yang penting produknya bagus bos. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Bos, lokasi boleh di dalam gang, tapi bakery satu ini punya omset yang nggak kalah sama bakery besar. Menghadirkan roti abon gulung kesukaan warga plus 62, sang owner Liana berhasil bikin produknya ini ludes dibeli. Halo bos, perkenalkan nama saya Liana Wati, owner dari Excel Bakery. Di sini saya jualan berbagai macam roti, terutama yang bestseller roti abon gulung. Rasanya juga bermacam-macam ya, ada abon nori, nori pedes, ori, abon sapi, ada abon ayam original juga. Penasaran? Tetap di cuan bos! Bos, roti abon gulung masih jadi produk andalan yang dijual pengusaha bakery termasuk Liana. Bagi Doi, roti abon gulung punya rasa netral, tidak terikat tren, dan bisa diterima berbagai usia dan kalangan. Secara produksi, roti abon gulung juga mudah dibuat dan diatur kuantitasnya bos. Kita udah mulai produksi dari jam 5 pagi kak. Terus abis bikin seperti itu ya, jadi tetap fresh terus sampai jam 4 sore. Kita nggak nyetok, jadi kita usahain buat customer, buat para bos-bos biar makannya selalu fresh. Sistem produksi di Excel Bakery memang pakai pola harian bos. Produk dibuat sesuai permintaan, bukan untuk disimpan. Pola ini membuat roti abon gulung buatannya selalu dalam kondisi fresh from the oven, tanpa resiko produk sisa. Pola produksi harian juga jauh lebih aman, karena modal tidak tertahan di barang. Kita pakainya yang bagus juga kak, tepungnya dari bahan-bahannya juga yang premium juga. Kita main ke susu sama yang telur. Bos, meski ini bakery rumahan, kualitas bahan tetap jadi utama. Liana menggunakan bahan-bahan premium, dan untuk kebutuhan abonnya, Doi bekerja sama dengan sejumlah produsen abon di Jawa Tengah. Oh iya, Liana memang memulai dengan roti abon gulung original, dan kini terus berkembang variannya bos. Yang terbaru, ada roti abon gulung nori ayam, varian yang tidak dipunyai bakery lainnya. Dalam bisnis, inovasi produk ini jelas penting. Bukan hanya sebagai pembeda, tapi biar bisa bersaing dengan kompetitor bisnis sejenis. Oh iya,
Sejumlah varian roti manis juga diproduksi sebagai pelengkap. Kita prinsipnya ambil cuannya dikit, yang penting kuantiti. Jadi abonnya kita beli juga, kuantitinya yang penting banyak gitu. Kalau dari awal tetap 10.000, dari dulu kan kita pertama kali abonnya cuma original. Kesininya kita ada varian yang terbaru, ada yang pedas, mungkin orang kalau ori terus kan bosen gitu ya. Kita ada kasih abon pedas. Terus abon nori Kak, yang baru nih, abon nori ayam, nori ori, kayak gitu. Strategi pasang harga yang ramah di kantong, Liana lakukan bos. Seperti roti abon gulung di angka Rp10.000, sementara roti manis mulai dari Rp6.000. Model harga ini membuat produk mudah dibeli ulang dan perputarannya cepat. Penjualan yang paling banyak roti abon. Dibanding kita ada juga roti manis, cuma roti manis kan dia prosesnya lebih lama Kak. Jadi harus nunggu diisi, nunggu ngembang, lebih lama. Jadi roti manis ada cuma buat ini sampingan aja. Kalau hari biasa itu 800, tapi kalau misalnya ada pesanan kayak kemarin Kak Natal, itu Natal tahun baru itu sampai 1.500 per hari. Jadi kita sampai tutup karena overload. Bos, dengan harga Rp10.000 dan penjualan harian di kisaran ratusan roti, Liana bisa raup cuan sampai 15 juta per hari. Ini menunjukkan meski harganya murah, kalau volume penjualannya ribuan, omsetnya tentu bakal besar bos. Nah, ada cara tersendiri bagi Liana supaya punya angka penjualan yang besar seperti sekarang. Karena emang tempatnya di sini yang pertama ya. Yang kedua, walaupun masuk tapi ya dekat sekolahan kayak gitu. Kita promosinya dari mulut ke mulut, mungkin orang udah coba cocok rasanya, jadi banyak yang reseller buat dijual lagi. Tuh bos, lokasi boleh dalam gang, tapi sekelilingnya ada sekolah, dekat pula dengan pemukiman. Potensi pasarnya besar banget bos. Bahkan, Liana membuka model bisnis reseller loh bos. Iya, pernah Kak. Kita terima orderan tuh dari Rumah Sakit Sumber Waras, itu juga pernah. Dikirim ke Monas 1.000 roti, juga pernah. Di titik ini, Axel Bakery jadi usaha rumahan dengan pola kerja yang terstruktur. Dengan segala yang udah dicapai, Liana jadi ingat saat awal merintis bisnisnya ini dulu. Doi nggak punya skill baking loh bos. Dari awal sebenarnya basicnya bukan baking ya Kak. Jadi kita masakan dulu, masakan rumahan kayak gitu. Jual door to door kayak gitu. Terus kesininya coba deh roti, kita bikin roti. Biasa Kak lewat TikTok ya lihat. Terus nemu yang cocok, kita bikin. Jadi pertama ya sedikit dulu Kak, dari 72 roti kayak gitu. Terus kita titipin ke toko, titipin sama tetangga sekitar pada beli. Tuh bos, mulai dari coba-coba, malah keterusan dan hasilin cuan yang no play-play banyaknya. Dan Liana ngebuktiin sendiri kalau bisnis tidak harus dimulai dari tempat besar. Yang penting produknya jelas, polanya rapi, dan diputar setiap hari. Nah bos, udah lihat kan usaha aku? Aku punya tips untuk yang mau memulai usaha, kita nggak perlu memulai dari yang gede, yang kecil dulu. Yang penting kita tetap semangat dan konsisten dari kualitas maupun dari pelayanan. Tetap semangat, yang penting cuan bos. Bos, tren matcha di kafe-kafe memang gak pernah padam. Tapi sekarang banyak yang mulai bikin minuman matcha sendiri di rumah loh. Lengkap dengan cawan alias mangkuk keramik khas Jepang. Jelas ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga peluang cuan yang terbuka lebar. Karena bukan cuma matchanya yang laku, tapi juga keramiknya bos. Dan di balik mangkuk-mangkuk cantik ini, ada pasangan suami istri yang ngebangun usaha dari studio kecil sampai akhirnya bisa mewakili Indonesia di pameran kerajinan dunia. Halo bos, saya Damar.
Saya owner dari Damdam Ceramic. Produk saya udah ada di luar negeri. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, Doi yang juga lulusan Kria Keramik ini tak pernah memakai bekal ilmunya ini di pekerjaan sebelumnya. Sampai suatu hari dia lihat teman lama yang masih konsisten di dunia keramik. Itulah momen Doi untuk balik lagi ke ilmu yang sudah dijalani. Damar bekerja sama dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yakni istrinya. Dia juga yang ngasih masukan sebagai penasihat sebenarnya juga. Bagusnya produk seperti apa nih gitu, terus kira-kira bentuknya enak nggak ya. Kadang itu saya sebagai pertimbangan bahwa saya mengeluarkan satu produk, saya tanya dia dulu gitu, bagus nggak ya. Terus kadang ya nanya, kadang ya dia juga sendiri yang langsung berhubungan langsung, karena emang dia tahu lah gitu bagaimana mempitching harga gitu ya, mempitching harga, penawaran seperti itu. Jadi cukup peran besar, karena kan juga goalnya kan harus jualan gitu ya. Bangun bisnis ini harus tahu dulu target marketnya, Bos. Dan Damar paham banget pasar yang bakal beli produk buatannya. Akhirnya dari situ saya coba untuk memutuskan bahwa oh ya deh, target market kita ini aja deh, nggak usah terlalu lebar gitu. Pecinta kopi sama coffee shop baru yang mungkin pengen punya identitas. Damar mulai fokus ke segmen coffee shop, terutama yang mau punya keramik custom. Awalnya cuma satu kafe di Cipete, tapi sekarang repeat order datang dari mana-mana. Dan kerennya lagi, produk lokal ini sudah sampai ke Amerika Serikat. Usahanya ini juga udah mewakili Indonesia di ajang kerajinan internasional loh, Bos. Dari New York Now Summer Market 2023 sampai Shopee Object 2024 di New York. Tiba-tiba pada saat saya pulang dari event dari New York, saya dapat pesanan dari UK karena dia melihat mungkin nggak tahu dari Instagram atau apa, dia memesan dan akhirnya saya buatkan sampel cocok dengan dia. Kenapa Damdam bisa tembus sampai New York? Apa cuma karena tampilannya estetik? Atau ada rahasia lain di balik dapur keramik ini? Orang-orang mungkin masih belum banyak mengenal karakter warna kami karena emang nggak terlalu glossy karakter glasir kami di keramik kami. Jadi orang mengira itu ini aman nggak ya untuk makanan gitu ya, food grade gitu ya istilah katanya. Bukan keramik biasa, karya-karya Damdam Keramik justru tampil beda di antara produk keramik mainstream. Damar memilih tidak menggunakan glasir mengkilap yang umum ditemukan di pasaran, justru mengusung warna matte dan bentuk yang sederhana. Damar tahu persis karakter desain yang mereka usung. Tidak ramai ornamen, tidak mengikuti tren pasaran. Karena orang kan banyak mengenal di benda-benda keramik itu harus selalu glossy, selalu mengkilat gitu. Nah ini dia karakternya nggak terlalu mengkilat tapi matte gitu ya, tapi tetap licin. Dan saya juga mengusung lebih ke konsepnya simple gitu ya, karena juga saya pikir kalau terlalu banyak ornamen dan motif gitu ya, itu juga terlalu rame buat kami gitu. Jadi konsep kami juga kami tetap pegang teguh seperti itu. Kesederhanaan justru jadi ciri khas yang membedakan, Bos. Dibuat secara handmade, digarap satu persatu. Koleksi seperti cawan maca misalnya, diukir langsung dengan tangan. Produksinya tidak dalam jumlah besar, karena eksklusivitas jadi nilai yang ditawarkan. Nah Bos, ini adalah teknik putar, adalah teknik awal dalam proses pembuatan cawan maca yang lagi ngetren di coffee shop. Nah ini hasilnya. Kenapa para penikmat matcha di coffee shop estetik atau bahkan sampai penyuci di Jepang selalu pakai cawan khusus ini? Ternyata ada alasan spesialnya, Bos. Kalau kita cawan matcha pakai bahan keramik karena keramik itu lebih bagus untuk retain temperature. Karena kan kalau kita mau tuang matcha kan kita pakai temperature airnya spesifik. Jadi keramik itu lebih bagus dia tahan
temperature-nya tuh nggak fluktuatif. Jadi nggak sembarang tempat, Bos. Matcha itu sensitif banget sama suhu air. Kalau terlalu panas, rasanya akan pahit. Kalau kedinginan, busanya nggak keluar. Dan itu semua pengaruhnya bisa dari satu benda ini. Jadi kalau matcha emang temperature-nya spesifik. Matcha yang A kita temperature-nya segini, matcha yang B segini. Beda-beda matcha, beda-beda temperature. Nah, jadi makanya kita pakai seramik karena seramik itu kalau kita tuang airnya dia temperature-nya tahan. Gak heran deh, banyak coffee shop sampai hotel berbintang mulai menggunakan cawan buat sajian matcha mereka. Cuannya jangan salah, Bos. Satu cawan bisa dihargai ratusan ribu sampai jutaan karena setiap produk Dam-Dam dibuat terbatas dan bukan produk massal. Kenapa lebih mahal? Karena satu bahan bakunya yang dipakai lebih banyak gitu. Terus pada saat dibakar juga memakan ruang, jadi membuat cost tuh jadi lebih double. Kalau ini sekitar 500.000 saya jual. Dalam sebulan, penjualannya juga nggak main-main. Walaupun dibuat secara handmade, Dam-Dam mampu menjual ratusan produk per bulan, baik dari produk reguler maupun custom order. Per bulan sih sampai sekitar 100 piesan ya, kurang lebih. 100 piece kurang lebih. Kadang kalau umpama dicampur dengan custom order itu mungkin bisa di atas 300 piece karena kadang custom order juga cukup banyak pemesanannya. Tuh Bos, bisa dihitungkan cuan yang didapat? Dalam sebulan jelas bisa raup puluhan hingga ratusan juta. Dengan nilai omset sebesar ini, Damar dan istri masih terus belajar loh Bos. Terlebih dalam hal melayani permintaan customer. Ya kalau yang mau buka usaha sebenarnya intinya kalau di dunia keramik terutama di custom order ya dia harus banyak belajar karena berhubungan dengan proyek orang gitu ya, terus mewujudkannya menjadi sesuai dengan permintaan dia. Terbukti lewat hal yang terus mereka pelajari dan bangun, produknya makin banyak dilirik orang. Dari customer individu sampai nama-nama besar di industri kuliner dan hospitality nih Bos. Nah Bos, bagaimana dengan Dam-Dam Seramik? Walaupun usaha kami masih rumahan dan kami bermodal kecil, tapi kami udah punya tim sendiri loh. Yang mau mulai usaha, jangan takut untuk berjalan pelan. Yang penting, konsisten dan cuan Bos. Bos, kalau ditanya usaha apa yang lagi ramai belakangan ini dan punya peluang cuan menjanjikan? Ya jelas, Mincuan akan jawab matcha. Minuman yang aslinya berasal dari negeri Sakura Jepang ini banyak penyukanya Bos. Dibandingkan kopi, matcha malah lebih bisa masuk ke semua kalangan, bahkan buat pecinta hidup sehat. Halo Bos, saya Deva dari Mawaru Matcha. Di sini kami konsepnya gerobak keliling dan juga pakai matcha yang premium, import langsung dari Jepang. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, di tengah demam bisnis matcha, muncul satu terobosan nih. Jual matcha premium, impor langsung dari Jepang, pakai gerobak keliling yang masih ngetren Bos. Jadi pertama-tama kita itu bikin Mawaru Matcha itu kayak iseng aja sih Kak, punya ide kayak bikin apa ya yang lagi tren sekarang minuman. Oh minuman tuh sekarang matcha ya, dan semua sekarang bikin matcha tuh di dalam store atau dalam toko. Nah kita punya inovasi ngebuat kita punya matcha yang enak, pakai pure matcha juga. Kita buatlah konsepnya keliling. Kenapa? Biar semua segmentasi bisa nyobain semua matcha yang
benar-benar enak. Puluhan gerobak bisnisnya ini bisa ditemukan di berbagai titik strategis ibu kota. Mulai dari stasiun KRL, stasiun MRT, taman, hingga pusat kuliner seperti Blok M. Konsep berkeliling atau menjemput bola seperti ini membuat konsumen tak perlu kerepotan menembus kemacetan demi menikmati segelas matcha premium. Oh, kalau untuk Mawaru kita emang bener-bener langsung import dari Jepang sih Kak, untuk matchanya. Jadi bener-bener kita nggak pakai yang kulineri atau misalkan yang kita dari Indonesia atau apa, kita langsung impor bener-bener dari Jepang. Kalau soal rasa, nggak usah diraguin lagi deh bos. Rasa bintang 5, tapi harga kaki 5. Meski bubuk matcha yang dipakai sama dengan yang dipakai di kafe dan restoran mahal, segelas minuman matcha dihargai mulai dari Rp15.000 hingga Rp18.000 aja nih bos. Terjangkau banget kan buat target konsumennya, para Gen Z dan pekerja kantoran. Jadi sebenarnya kayak gini Kak, kenapa sih orang-orang di luar sana yang jual matcha bisa mahal? Yang mereka jual itu adalah SDM, experience, bayar sewa toko dan lain-lain. Kenapa kita murah? Karena kita memakai matcha yang sama, kita memakai matcha yang kualitasnya juga premium. Kita tidak bayar sewa tempat, kita nggak pakai bayar SDM dan lain-lain Kak. Kita benar-benar cuman stay, pakai gerobak, stay keliling, kita bisa jemput bola dimanapun. Alasannya ini bos, sistem produksi yang terpusat dengan proses pembuatan di satu tempat membuat standar rasa tetap sekelas kafe premium. Bahkan nggak cuma matcha original aja yang diusung, berbagai varian minuman matcha juga ada bos. Kalau di Mawaru itu kan varian rasanya ya Kak, varian rasanya itu kita ada strawberry matcha, kita ada caramel matcha, kita ada mango matcha, coconut sama Yakult matcha. Yang paling best seller di strawberry matcha sama caramel matcha. Strategi mereka sederhana tapi efektif, menjaga kualitas rasa dan berisik di sosial media. Di zaman yang serba FOMO, promo di sosmed jadi sebuah keharusan. Kita udah mulai Mawaru itu dari tahun lalu Kak, dari pertengahan di 2025. Jadi ya kalau strategi apa, paling kita pertama pasti iklan, kita pertama buka di sosial media, kedua kita juga ikut pameran expo untuk menjual si Mawaru matcha ini. Tidak seperti usaha kaki lima pada umumnya, bisnis matcha ini menerapkan sistem operasional yang terukur. Mulai dari QC harian, distribusi bahan baku dari Central Kitchen, hingga GPS untuk memonitor rute selama di jalan, membuat gerobak matcha dikembangkan dalam skala besar tanpa kehilangan kontrol kualitas. Makanya nggak heran kalau Deva menjadikan bisnisnya ini berbasis kemitraan alias franchise bos. Kalau franchise Mawaru ini harganya start from Rp59.900.000. Jadi itu dapat apa aja, semuanya sudah dapat termasuk dari sepeda, bahan baku sebanyak 500 cup, semuanya udah dapat dan itu kepemilikan 100% untuk pembeli. Jadi tidak ada sharing profit, tidak ada revenue sharing dan lain-lain, keuntungan 100% buat kakak yang menjadi pembeli. Konsepnya sederhana, operasionalnya sudah jadi paket siap jalan dan pasarnya jelas. Mulai dari kantor, stasiun, hingga pusat keramaian yang tiap hari butuh minuman cepat dan terjangkau. Kalau misalkan daerah mana, kita paling jauh itu ada di Jawa Tengah, Jawa Surabaya, Jogja juga udah ada semua. Di Jogja itu sekitar 15, Surabaya itu sekitar ada 10 atau 11-an mitra kami yang udah join sama kami. Model gerobak keliling ini memang gampang diperbanyak bos. Modal lebih ringan, tapi jangkauan bisa cepat meluas. Oh iya, yang kadang suka kelupaan, masalah higienitas tetap nomor 1 loh bos. Kalau standarnya pasti kebersihan atau hygiene, itu yang paling kita nomor satuin. Karena ya mau bagaimanapun produk yang baik, higienisnya harus paling nomor 1. Kedua adalah standarisasi dari resep. Kenapa? Karena di dalam Mawaru Matcha, kita udah kasih pelatihan atau training untuk mitra-mitra kami yang join. Jadi mereka itu harus mengikuti standarisasi apa yang kita buat untuk rasanya akan seperti sama seperti yang kita jual di sini.
Itulah kenapa sistem bisnisnya diminati. Cuannya, jelas no play-play dong bos. Dalam sehari bisa laku hingga 200 cup. Kalau dirupiahin, satu unit bisa raup omset hingga 90 juta per bulan. Kenapa menjanjikan? Karena dari margin yang sangat besar, harga jualnya juga nggak terlalu mahal, terus kayak matcha lagi naik banget wave-nya. Jadi semua orang menurut saya, siapa yang nggak suka matcha dan orang pasti beli matcha sih Kak. Dari inovasi gerobakan sampai skema franchise berskala puluhan unit. Kedepannya, Deva akan memperbanyak varian matcha dengan rasa baru dan tetap konsisten dengan konsep gerobak kelilingnya bos. Untuk kalian di luar sana yang mau coba bisnis, ada tips dari saya cuma satu. Yang penting kalian punya ide kreativitas apapun atau mau mulai dari franchise juga boleh. Yang penting cuan bos.